semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Iin. Jadi di video kali ini aku mau nge-share beberapa kegiatan aku sebelum aku mudik lebaran. Jadi stay tune di video aku. Oh ya teman-teman, gimana nih keadaan kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Semoga diberikan kelancaran untuk puasanya dan goal sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oh ya teman-teman, aku mulai cerita ya. Jadi hari ini tuh sekitaran jam 9 pagi aku udah bangun dan aku tuh tim abis sahur tidur lagi ya teman-teman. Dan hari esok itu tuh aku sama mama aku sama adik aku tuh ada rencana mau bikin nastar ya teman-teman, belajar bikin nastar tepatnya. Tapi sebelumnya aku mau pilih-pilih dulu buah nanasnya. Dan ini tuh di deket rumah aku banyak banget yang jualan nanas teman-teman. Yang tadinya pedagangnya jualan semangka itu banting setir semuanya jadi jualan nanas. Jadi tuh emang banyak banget dan di situ emang selalu rame ya di toko nanas karena kan emang Hari Raya Idul Fitri itu banyak yang bikin nanas ya. Jadi ini tuh banyak banget yang jualan nanas. Sebenarnya di sini aku udah siapin bahannya, tiga nanas, yang satunya itu 5.000, jadi aku beli 3, 15.000 ya. Oh ya teman-teman, jadi tuh aku tadi tuh beli 3 nanas ya, yang kecil-kecil aja karena emang ini lagi pemula ya, aku lagi belajar pertama kali bikin nastar. Takutnya nanti gagal jadi mubazir gitu loh. Jadi ini aku tadi pesennya nanasnya yang kecil-kecil aja. Satu buahnya itu 5.000. Itu udah termasuk kupas ya, tapi beda lagi kalau digilingin di sana itu tambah 1.000. Jadi 6.000 itu per buah udah dikupasin dan udah digilingin. Tapi kalau aku pengennya bikin sendiri aja sih. Jadi aku tadi pilih yang 5.000-an yang lumayan kecil-kecil nanasnya, itu aku kupas aja sama ilangin matanya. Sebenarnya tadi ada yang jualan lebih gede sih teman-teman, ada yang 9.000, ada yang 12.000. Tapi karena emang aku lagi mau belajar buat bikin, jadi aku bikin yang kecil-kecil aja dulu. Karena tadi dari sana udah dikupasin, jadi aku sampai rumah tinggal belah-belahin aja ya. Aku potong kecil-kecil biar nanti pas lagi blender itu gampang dan gampang hancur gitu loh teman-teman. Karena kan kalau buat selain nanas itu kan tanpa air ya, jadi aku takutnya kalau pas di blender itu nggak cepet hancur. Nah ini dia, aku udah selesai potong-potongin. Jadi tuh 3 buah nanas itu jadi 1 baskom gini ya teman-teman. Walaupun kelihatannya dikit, tapi ini tuh udah lumayan banget ya buat pemula. Dan ini tuh sebelum aku cuci, aku rendam dulu pakai air garam. Tujuannya itu biar gatal-gatalnya itu hilang ya teman-teman.
teman-teman, karena aku tadi udah nyucinya itu hampir 3 kali ya, 3 kali 4 kali lah, biar aku tuh pastiin banget kalau sisa-sisa getahnya itu udah hilang semuanya ya. Dan setelah aku cuci berkali-kali, aku rendam pakai air garam biar getahnya itu juga hilang. Selanjutnya aku mau blender dulu. Tapi ternyata sesuai dugaan aku, pas aku blender tuh susah banget ya teman-teman buat kegilingnya, karena emang airnya kan nggak begitu banyak ya, beda kalau kayak buah semangka atau gak melon itu tanpa dikasih air pun udah bisa hancur ya. Tapi ini tuh ternyata susah dan aku terpaksa buat kasih airnya biar bisa muter gitu blendernya. Dan ini aku tambahin air mineral aja sih teman-teman. Oke lanjut, ini kloter 2 aku blendernya ya. Tadi tuh aku nggak cukup kalau aku masukin 1 kali blender, dan aku tuh tadi sempet misahin ya 2 kloter gitu, dan ini kloter kedua aku mulai blender. Oke lanjut, pas semuanya bahan-bahannya udah aku blender semuanya, aku langsung aja masukin ke wajannya dan langsung aku masak. Sebenarnya ini tuh enakan pakai panci ya teman-teman, cuma emang aku coba aja pakai wajan yang gede gitu biar muat banyak sih mikir aku, dan ternyata gampang juga kalau pakai wajan. Oh ya teman-teman, masaknya menggunakan api yang kecil aja ya, takutnya nanti gosong di bawahnya. Dan ini tuh tetap harus diaduk setiap waktu ya, karena takutnya nanti di bawahnya gosong. Selanjutnya aku mau beres-beresin bekas blendernya tadi, dan aku rapi-rapiin ke tempat asalnya. Oh ya, karena aku tadi udah beres buat rapi-rapihinnya, dan aku juga masih sempet nyalain kompornya kecil biar nggak bosen. Aku sambil mau dengerin musik aja nih teman-teman. Aku mau cari di YouTube aja kira-kira lagu yang enak nih buat masak selain nanas apa ya. Hehe. Dan pilihanku jatuh pada Mas Gilga dan Mbak Happy. Ini di hari selanjutnya ya teman-teman, aku mau cari bahan tambahan lagi di tempat yang kemarin.
Di toko ini tuh sebenarnya lengkap banget ya teman-teman untuk bahan-bahannya, walaupun emang ada agak sedikit mahal ya dari yang lain, cuma emang ini tuh bahannya lengkap banget karena emang ini toko perkuehan ya teman-teman. Ada kocokan telur nggak Bu? Kocokan telur ini ada. Ya berapa itu yang gede? 20.000. Ada yang kasih dengan lagi nggak? Ada kayak gini per, oh yang per. Oh sama aja ya. 15.000. Ya ini? Ya. Nah, aja kan enggak? Apa aja ya? Lagi? Udah saja. Berapa tadi Bu? Enggak. Boleh plastikin Bu, sini aja. Oh iya ada. Apa lagi? Ada. Gila. Anjay. Panas semua, guys. Emang. Ya udah ya. Kayaknya masuk YouTube. Hai guys. Ini kayak ada in my life. Nih. Oke, next. Jadi step selanjutnya adalah eksekusi semua bahan-bahannya. Ini aku udah spill bahan-bahannya ya teman-teman. Dan aku tuh tahu resepnya itu dari TikTok ya. Aku cuma pure dari TikTok. Aku niruin ukurannya, aku niruin bahan-bahannya apa aja. Itu aku dari TikTok ya teman-teman. Karena emang aku tuh belum pernah bikin kue ini dan aku tuh nggak tahu gitu loh harus tanya ke siapa buat bikin kuenya. Kan emang semua orang tuh punya resep sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi emang aku carinya di TikTok aja buat tahu bahan-bahannya apa aja. Dan ini bahan pertama yang aku masukin yaitu butter, lanjut ke gula halus, aku kocok bersama, dan nanti baru aku masukin tepungnya sedikit demi sedikit. Oke, lanjut teman-teman. Setelah tadi yang bahan pertama yaitu tadi aku masukin butter sama gula halusnya udah kecampur semua, dan ini selanjutnya aku mau pisahin kuning telur sama putih telurnya. Oh ya, di sini tuh aku pakai takarannya itu telur kuningnya itu aku pakai 4 ya teman-teman. Aku pakai 4 kuning telur, aku masukin, aku pisahin sama putihnya. Yang aku pakai cuma kuningnya aja. Lanjut setelah aku kasih kuning telur, aku masukin tepung terigu. Ini tuh aku pakai tepung terigunya itu yang segitiga biru ya, karena ini yang pro rendah, apa sih namanya, rendah pro ya. Pokoknya yang kayak sebenarnya tepung itu ada 3 sih tahu aku, yang buat donat, buat martabak itu beda-beda sendiri tepungnya. Dan ini aku pakai yang segitiga biru, aku pakai yang 1 kilo, dan ini aku campurin sedikit demi sedikit biar adonannya itu gampang yang nguleninya. Selanjutnya setelah aku masukin tepung-tepungnya sedikit demi sedikit, jangan lupa aku juga tambahin susu denko-nya 1 yang 25 mg kalau nggak salah. Dan setelah itu aku juga masukin tepung maizena. Karena di takarannya itu aku pakai 100 gram tepung maizena, jadi aku searching aja di Google karena emang aku nggak punya juga timbangan yang digital gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh searching kalau 100 gram maizena itu berapa sendok makan, karena aku biar lebih gampang aja aku pakai takarannya itu sendok makan ya, dan hasilnya itu 100 gram maizena itu sama dengan 10 sendok makan ya teman-teman. Jadi aku pakai sendok makan aja. Mesti kita delok mesti.
Ingat ya, penonton setiap semuanya ya. Ya. Setelah bahan-bahannya masuk semua, aku mau lanjut ngulenin ya teman-teman. Tapi ternyata sebenarnya yang ngulenin itu bukan aku ya, tapi adik aku karena kuat banget dia dan aku udah lemes banget jam segini. Aku yang bagian record sama aku yang bagian masukin bahan-bahannya aja. Nah ini adik aku udah selesai diulenin semua. Lanjut kita bagi jadi 6 bagian karena rencana kita tuh nggak cuma bikin nastar ya teman-teman, tapi kita mau coba bikin pokoknya kue kering yang bahan-bahannya sama, pakai keju sama pakai selai stroberi, sama aku mau coba bikin kastengel juga yang pakai keju parut, sama mau bikin kue kayak gini juga yang bentuknya bintang-bintang sama love. Itu aku tambahin choco chip, tapi karena choco chipnya belum beli, dan ini tuh kemarin susah banget ya kita nyarinya. Mamaku aja sampai bolak-balik ke Indomaret, ke pasar buat cari choco chip, cuma belum ada yang jualan. Yaudah deh aku bikin seadanya aja bahan-bahannya, dan ini lanjut kita giling-giling nastarnya. Oke teman-teman, lanjut. Jadi setelah kita udah dapat beberapa gilingan nastar, kita tata aja di loyangnya sembari kita manasin ovennya. Dan by the way, aku tuh ini pakai oven yang kompor ya teman-teman, kompor gas, bukan kompor yang listrik itu, bukan juga pakai oven listrik, tapi aku pakainya oven yang tungku gitu loh. Jadi kita pakai manasinya itu pakai kompor gas karena 1 hari sebelumnya itu kita emang pesen ovennya itu via online ya, jadi kita pesennya itu yang pakai kompor gas, nggak pakai listrik. Dan ini tuh setelah bikin bulet-buletan nastar, nah ini tuh teman-teman yang aku maksud tadi, kue yang aku kasih keju sama kasih selai stroberi, nggak tahu aku namanya apa, cuma ini cara pembuatannya tuh gampang banget, tinggal bahannya sama, adonannya sama kayak nastar tadi, cuma dikasih telur putih, dikasih keju juga, sama atasnya dikasih topping selai stroberi. Oh ya teman-teman, jangan bosen ya ngelihat proses pembuatan kue kita. Sebenarnya ini tuh gini-gini aja sih proses pembuatannya, dan aku juga kepikiran buat ngevlognya itu pas hari hanya, dan aku tuh mikirnya karena ini pertama kali kita bikin kue lebaran sendiri, jadi ya nggak ada salahnya lah ya kita bikin video, kita videoin. Dan aku mau kasih tahu aja kalau aku tuh sama adik aku sebenarnya tanggal 3 April tuh udah OTW mudik ya teman-teman, dan kita tuh
hari mudiknya itu beda sama mamaku sama bapakku. Kan mereka itu tanggal 7 dan aku sama adik aku tuh tanggal 3. Kita beda 4 hari. Karena apa? Karena emang kita udah libur ya. Enggak sih sebenarnya. Aku tuh sebenarnya liburnya tanggal 5, libur kuliahnya itu, tapi karena aku sama adik aku tuh mau berangkatnya ikut rombongan mobil saudara aku, jadi kita berangkat duluan dan mamaku sama bapak aku di sini mau dagang dulu dan mereka berangkatnya itu naik rombongan bis. Jadi kita beda hari, beda tanggal, dan nantinya tuh aku bakal di rumah tuh berdua aja sama adik aku. Ini juga yang pertama kali ya. Oke teman-teman, lanjut. Jadi ini di adonan yang kedua kita tuh sebenarnya mau bikin gak tahu sih kue apa, cuma kita berubah aja planningnya. Kita sebenarnya mau bikin kue yang pakai gula halus itu loh teman-teman, putri salju. Cuma kan pada umumnya itu bentuknya kayak bulan-bulan gitu ya. Cuma karena kita nggak punya cetakan, jadi kita pakainya yang cetakan bintang sama love aja. Karena ini tuh adonannya sama, dan kita emang dari tadi tuh nyari choco chip emang nggak pernah dapet, dan ini ya udahlah ya, kita masih punya gula halus, dan ini kita pakai aja buat bikin putri salju. Oh ya teman-teman, berhubung aku hari ini tuh sorenya itu aku ada acara, aku mau ke Rumah Sakit Fatmawati yang ada di daerah Jaksel. Aku mau bikin video sama teman-teman kelompok profesi aku, dan ini tuh aku sempet nya itu sampai jam 2an gitu ya teman-teman. Aku bantuin bikin kuenya, dan nanti bakal dilanjutin sama mama sama adik aku, karena aku mau ninggalin mereka buat bikin kue. Jadi aku di awal-awalnya itu emang aku semangat banget ya teman-teman buat bantuin, karena emang kasihan kan, capek juga bikin kue seharian dari mulai pagi jam berapa tadi ya, kira-kira jam 10-an gitu kita udah start bikin kue, dan ini tuh sampai jam 2 aku mau berangkat aja mereka tuh belum selesai gitu bikin kuenya. Jadi emang capek banget sih sebenarnya bikin kue. Dan ini lanjut setelah bikin putri salju, ini tuh lanjutnya bikin kastengel gitu loh ya, pakai keju itu. Dan karena kita nggak punya penggaris, bukan nggak punya sih ya, kita nggak punya penggaris yang bersih aja, adanya penggaris yang udah bekas kepake sekolah, itu kan nggak higienis ya teman-teman. Jadi aku sih sebenarnya motonginnya itu senalurinya aja, nggak tahu gimana biar pas aja gitu bentuknya, karena emang ini nggak dijual kan, mau dimakan sendiri. Jadi ya nggak usah pakai ribet-ribet gitu loh teman-teman, kita pakai alat yang ada aja. Ini juga gilesannya biar pipihnya itu kita nggak pakai apa sih yang buat penggiling gitu ya teman-teman, kita nggak punya, kita pakai botol kaca aja. Sebenarnya ini tuh botol kaca yang udah di kulkas, udah dikasih air gitu, cuma ini kita pakai aja bahan-bahannya buat pipihin adonannya. Oke teman-teman, lanjut. Jadi ini tuh aku siapin satu kuning telur lagi, kuningnya aja ya yang dipakai ya. Ini tuh buat oles-oles atasnya nastar gitu loh teman-teman. Jadi kalau nastar itu pembuatannya kita oven sampai hampir setengah matang gitu ya. Setengah matang dulu kita angkat, dan kita oles-olesin pakai telur kuning, biar kayak atasnya itu kayak mengkilap gitu loh teman-teman, kayak glowing warna emas-emas gitu, karena dari kuning telurnya. Setelah itu juga biar wangi aja gitu, pakai kuning telur biar bagus. Nah ini kita halusin dulu kuning telurnya, dan kita oles-olesin ke nastarnya.
Oh ya teman-teman, ini aku udah berangkat ya sekitaran abis asar jam 3 dari rumah. Dan ini aku udah sampai di Fatmawati, rumah sakit Fatmawati. Ini tuh aku tadi di jalan macet banget ya teman-teman, karena emang jam segitu kan jam-jam pulang kantor ya. Jadi aku barengan macet banget. Aku mau bikin video di sini. Oh ya, mungkin segini aja video pembuatan kue ala-ala dari aku. Sekian juga video ada email live jadi aku. Mungkin kurang-kurangnya aku mohon maaf bila ada salah-salah kata yang aku omongin di video aku sebelumnya. Aku mohon maaf. Dan buat teman-teman jangan lupa stay tune di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.